Nah, apa yang saya sampaikan barusan ini itu hanya mengantarkan ke bagian yang lebih lanjut ya, kombinasi aksial dengan lentur. Karena lentur itu ada dua arah seperti ini. Kalau digabung dengan tekan, ya jadi ada 3 komponen. Jadi bentuk umum persamaan interaksinya adalah begini ditulisnya yang umum ya. PR P, R per PC ditambah dengan MRX per MCX ditambah MRY per MCY kecil sama dengan 1. Ya, ini bentuk umum dulu ya. Nanti ada koefisien-koefisien tergantung dari ini ya. Umum persamaan interaksi yang lebih banyak. Untuk tekan dan lentur seperti ini ya. Jadi kalau tekannya nggak ada, jadinya yang ini, yang barusan kita bahas. Jadi lentur 2 arah saja ya. Jadi indeks R required strength. Jadi dibuatnya lebih umum, R ini required strength. Jadi bisa saja itu sama dengan U untuk LRFD ya. Atau A ya. Dalam ASD. Sama-sama ini juga indeks ya. U dan A-nya itu juga indeks ya. Digabungkan jadi 1 jadi R required ya. Nah, kalau yang C itu lebih panjang ya. Ya indeks C lebih panjang definisinya. Ini adalah available strength. Available strength. Nah, formulanya nggak bisa pakai ini diganti dengan N, nggak begitu ya, karena ada V di dalamnya ya. Jadi di sini itu nggak ada V-nya. Nah, yang ada tuh di sininya. Jadi kalau PC itu sama dengan VPN. Kalau LRFD sama dengan PN per omega. Ini harus ditulis ini karena bukan ini sama dengan ini, tapi ini PN per omega. Kalau ASD. Ya, cara membacanya begitu jadinya ya. Ini bukan bentuk umum, bentuk dasar kali ya. Gitu. MC juga begitu. MC itu adalah VMN untuk LRFD atau MN per omega untuk ASD, baik arah sumbu kuat maupun arah sumbu lemah ya. Jadi kalau mau lengkap keterangannya mungkin di sini harus ditulis satu-satu. Kalau di slide sih saya tulisin satu-satu biar tidak bingung. Jadi MCX itu adalah VMNX LRFD ya. Atau MCX itu MNX per omega kalau ASD. Sedangkan MCY itu adalah VMNY untuk LRFD. Dan kalau ASD itu adalah MNY per omega. Ini untuk tekan dan lentur kebetulan V dan omeganya sama selalu ya. Maksudnya V-nya selalu sama, omeganya selalu sama. V-nya selalu 0,9, omeganya 1,67 ya. Jadi tidak perlu dikasih indeks, pokoknya semua V pada bab ini nilainya 0,9, omega nilainya 1,67. Nah, ini bentuk dasarnya ya. Nah, kalau tidak ada tekan jadinya seperti ini untuk biaxial bending ya, lentur 2 arah. Bentuk dasarnya sampai akhir seperti ini. Nah, khusus untuk kombinasi tekan lentur, kriterianya sedikit diubah dari bentuk dasar. Ya. Jadi, ini persamaan interaksi tekan lentur. Ada 2 bagian. Ini kalau
ini untuk atau jika PR per PC lebih besar atau sama dengan 0,2, maka persamaan interaksinya bentuknya PR per PC tambah 8/9 MRX per MCX tambah MRY per MCY kecil sama dengan 1. Jadi ada koefisien 8/9 di depan kapasitas lenturnya ya. Ada 8/9. Artinya apa? Di persamaan interaksi ini rasio ini untuk yang lentur dikurangi 1/9-nya ya. Jadi kalau tidak ada koefisien ini kan jadi ini 9/9. Jadi rasionya dikurangi, artinya dianggap lebih kuat ya. Dianggap lebih kuat ya. Dalam kalau gayanya dua arah tidak murni penjumlahan saja, tapi yang dijumlahkan momen lentur yang sedikit dikurangi. Ya, ada dalam tanda petik kekuatan tambahan lah sebesar 1/9 dari total ini. Itu kalau tekannya itu lebih dari 20% dari kapasitas ya. Nah, kalau tekannya kurang dari 20% kapasitas, jadi ini kecil dari 0,2, formulanya jadi, yang ini jadi setengahnya, PR per 2 PC. Jadi yang dihitung dalam interaksi hanya rasio setengah dari rasio aktualnya, dan ininya tidak pakai koefisien. Ya. MRX per MCX tambah MRY per MCY kecil sama dengan 1. Jadi ini boxnya ini ya. Ya udah, formulanya hanya ini, jadi kita bisa langsung kerjakan contoh saja ya. Kita cari masing-masing dulu kapasitasnya MCX, MCY, dan PC. Kemudian dari strukturnya kita cari ini, required strength-nya ini kan U atau A-nya ya, indeksnya. Lalu masukkan ke persamaan interaksi ini. Jadi langsung contoh saja. Ini juga rasanya ada di slide. Jadi Anda bisa lihat aja dulu, nanti bisa baca lagi di slide atau di rekaman ini ya. Jadi ada tekan 35 kips, ini PD, dan 99 kips PL. Lalu di tengah-tengah ini ada gaya lateral. Hurufnya disebutnya Ki ya. ID-nya 5 kips dan KL-nya 12 kips ya. Begitu strukturnya. Hanya ini lentur pada sumbu kuat ya. Jadi ini lenturnya cuma satu nanti ya, hanya yang arah sumbu X saja, karena sumbu kuatnya begini ya. Jadi kalau kita lihat dari bawah gini, dipotong, penampangnya jadinya begini.
gini ya. Begitu ya, karena gaya Q-nya bekerja di sini sehingga lenturnya pada arah sumbu kuat dari kolom ini ya. Jadi dipasangnya seperti ini. Dan kita diminta memeriksa apakah penampang ini W10 kali 49 992 juga, jadi ini 50 KSI memenuhi syarat atau tidak untuk untuk kolom ini dengan beban seperti itu. Nah, kapasitas kita bisa hitung dulu. Ya. Kapasitas dulu available strength ya. Istilahnya kalau di formula itu available strength. Nah, kalau di slide saya ngikutin buku teks ya. Jadi untuk W10 kali 49 kalau kita bacanya dari tabel 41 ini ketemu langsung ya. VCPN-nya VPN ya. Nggak perlu pakai indeks C karena V-nya sama semua, nggak apa-apa. VPN-nya bisa diperoleh ya. Angkanya oh ini panjangnya belum ada ya. Karena ini kan fungsi dari panjangnya. Jadi ini persis di tengah-tengah, ini 8,5 kaki. 8,5 kaki. Jadi total panjangnya 17 maaf. 17 kaki. Dari sini ke sana. LB-nya juga 17 untuk lentur nanti ya. Karena kekangannya hanya ada di tumpuan. Nah ini kalau baca tabel 41 kita bisa dapatkan VPN langsung ya. Besarnya kalau di buku untuk panjang K kali, ini kan sendi-sendi jadi K-nya 1, KL-nya 17. Ini angkanya 404 kips ya. Nah, kalau harus menghitung, Anda mungkin masih ingat, masih baru minggu lalu tesnya ya. Jadi Anda harus hitung dulu KL per R sama dengan KL-nya 17 kali 12 dibagi dengan R-nya, ini baca di tabel ya. R minimum, RY mestinya ya untuk penampang ini. Anda dapatkan kelangsingan, kemudian cari FE-nya ya. I kuadrat E 29.000 dibagi dengan ini ya. KL per R kuadrat. Gitu. Lalu tergantung apakah KL per R ini dengan 4,71 akar E per FY ini apakah lebih kecil atau lebih besar? Kecil atau besar? Nanti baru kita tentukan F kritis. Apakah 0,658 FY per FE kalikan FY, atau yang satunya lagi FCR-nya 0,877 ya, bukan 577. 877 FE ya. Salah satu dari ini, dan dari sini nanti dari salah satu ini kita dapatkan PN sama dengan FCR kalikan dengan luas penampang utuh ya. Baru kita dapatkan ini ya. Jadi langkah ini tidak dituliskan, tapi kalaupun Anda harus menghitung harus bisa dilakukan ya. Kalau di ujian nanti ini harus dilakukan ya. Jadi tabel yang bukan tabel 1 asumsinya tidak boleh digunakan ya. Ya kalau Anda mau gunakan untuk mengecek bisa ya. Nah, kita untuk contoh langsung saja. Jadi VPN-nya ketemunya 404. Kalau mau tahu dari mana, dari tabel, atau kalau nggak dari tabel dihitung seperti ini dengan langkah yang sesuai ini ya. Nah, ini available strength untuk tekan ya. Untuk lentur ini tekan ya. Jadi ini available strength 1 tekan
satunya lentur. Nah, ini juga bisa baca di tabel atau grafik ya. Di sini kalau ada CB-nya kan ini kan di tengah-tengah ya. Dan LB-nya 17 ya. Jadi LB sama dengan 17 kaki. Sedangkan LP dan LR-nya mudah-mudahan ditulis di sini. Oh, LP dan LR-nya tidak ada, jadi langsung pakai tabel. Jadi kita cobakan saja pakai tabel di sini. Saya belum buka, saya buka dulu ininya. Manualnya. Jadi ini saya share screen manualnya. Steel construction manual. Jadi di tabel 32 kita bisa dapatkan momen plastisnya dan LP dan LR. Jadi tabel 32. Di sini untuk W 10 kali 49. Sebentar. Listriknya mau habis. Oke, jadi 10 kali 49 masih di bawah. Nah ini. Turunkan sedikit. Ini 10 kali 49. LP-nya 8,97. LR-nya 31,6 ya. Jadi ini saya tulis dulu di papan tulis. LP-nya 8,97 kaki, LR-nya 31,6 kaki. Jadi dari sini ini lateral torsional buckling inelastis. Artinya harus diperiksa. Di sebelah kanan ini ada di kolom yang keberapa nih? Keempat ini ya. Ketiga. Kapasitas momen plastisnya ada, kita bisa baca dulu aja 227 kip fits ya. Jadi VMP-nya itu 227 kip fit ya. Ini nanti kita perlukan. Nah, karena ada lateral torsional buckling, ada kemungkinan lateral torsional buckling. Kita lihatnya di grafik 310. Jadi grafik yang ini. Nah, ini karena bacanya dari penampangnya duluan, kita harus nyari nih di sini W10 kali 49 ada di mana. Ya, jadi ini masih besar nih W36, harus nyari terus ke bawah. Ini masih 36. 18. Dua satu 18 mana? Ini 14. Dua satu ini 10 kali 68. Nah, sudah mendekati yang 49. 16, 14, 10 kali 68 masih 10 kali 45 ada di sini. 10 49-nya mana? 10 49 ini yang miring ya. Kita harus cari yang panjang tak terkekangnya 17 di sumbu X-nya. Nah, 17 ada di sini. Saya ambil bolpen dulu.
Oke. Jadi dengan 17 ini 16 bagi berapa nih? 1 2 3 4. Jadi di tengah-tengahnya 17 di sini. Ke atas ini ini ya. Terus dibaca ke kiri. Ups, garisnya kurang pas di sebelah sinilah. Di situ 197 kalau di buku dia bacanya itu 197 ya. Angkanya ya. Oke, ini adalah untuk LB sama dengan 17 kaki lewat grafik 310 kita dapatkan MN per CB-nya itu 197 gibbs feet ya. Oke, jadi share screen-nya saya stop dulu. Nah, kita dapatkan ini dari tabel ya. Ini MN per CB-nya 197 cube feet. Nah, ini baloknya dibebani oleh satu gaya saja di tengah ya. Jadi kalau masih ingat ini begini ya. Nanti momen lenturnya demikian. Jadi kita perlu mencari nilai momen di seperempat, di tengah dan seperempat bentang. Ini CB-nya 1,67 kalau tidak salah. 32, 1,32 ya. CB-nya 1,32. Jadi dari sini kalau kita cek MN ini sudah pakai V kalau tidak salah 197-nya. Ya, ini sudah pakai V ya. Ini VMN per CB begitu. Jadi VMN-nya adalah 1,32 dikalikan 197. Dan ini nilainya kalau dikalikan ketemunya 260 cube feet. 260, sementara kapasitas plastisnya hanya 227 ya. Ini lebih besar daripada VMP. Jadi yang dipakai VMP-nya. V dikalikan MP, jadinya ini nggak kepakai ya. Karena lebih besar ya. Yang dipakai yang ini. Jadi kapasitas lenturnya atau available strength untuk lenturnya segini, 227. Oke, jadi dua-duanya sudah kita dapatkan ya. Available-nya ya. Sekarang required-nya, jadi yang di atas atau pembilang dari pecahannya ya. Itu kita hitung dari sini. Jadi sekarang kita hitung required strength di mana ya. Sini aja lah. Ini kan yang perlu cuma 404 ini. Jadi saya tulisnya di sini. Required strength. Ini bintang berikutnya required strength. PU itu 1,2 PD tambah 1,6 PL. 1,2 kali 35 tambah 1,6 kali 99. Angkanya 200,4. Kemudian M. Nah, momen ini karena yang diberikan hanya bebannya, jadi kita cari QU-nya dulu ya. QU-nya 1,2 QD tambah 1,6 QL. QL. Jadi ini 1,2 kali 5, 1,6 kali 12. Hasilnya 25,2. 25,2 sehingga MU-nya untuk akibat beban di tengah bentang begini berapa? Masih ada yang ingat momennya? MU
Kalau di sini. Atau ini tadi. Momen di tengah-tengah adalah Q ini dikalikan panjangnya bagi 4 mestinya ya. Jadi inilah QU L per 4 25,2 kalikan 17 dibagi 4 ya. Dan itu nilainya 107,1. Jadi required strength-nya sudah ada. Untuk tekan 200,4, available-nya 404. Untuk lentur yang diperlukannya 107,1, available-nya ini 227 ya. Dan angka-angka itu kita masukkan ke persamaan interaksi. Persamaan interaksi yang mana kita cek dulu. PR per PC. PR per PC-nya, PR itu adalah PU ya. 200,4. PC-nya ini adalah VPN. Ini 404. Ya, ini setengah lah. Jadi lebih dari 0,2 ini ya. Ini sekitar setengah. Angkanya persisnya 0,496 ya. 0,496. Jadi ini lebih besar atau sama dengan 0,2. Jadi kita pakai persamaan interaksi yang pertama tadi ya, yang ada 8/9-nya. Jadi yang dipakai adalah PR per PC tambah MRX per MCX lebih kecil atau sama dengan 1. Karena yang arah Y-nya tidak ada ya. Jadi kita buang saja suku ketiganya. Dan ini sudah dihitung itu 0,496. Ditambah dengan kalau ini MRX-nya yang available-nya MU 107,1 dibagi dengan MCX-nya tadi kehapus di sini ya, 227 kalau tidak salah. Ya, 227. Ini harus lebih kecil atau sama dengan 1. Yang ini sendiri angkanya ada 8/9-nya, maaf lupa tadi ya. Jadi di sini ada 8/9-nya harusnya. 8/9 dari MRX per MCX tambah MRY per MCY. MRY per MCY-nya 0, jadi hanya ada ini. Artinya ini di depan harus dikalikan 8/9. Nah, begitu ya. Dan ini kalau dihitung kata buku ini 0,915. Jadi memenuhi syarat ya. W10 kali 49 untuk kolom ini memenuhi syarat, jadi bisa digunakan.